Hai semuanya, hari ini kita akan membahas algoritma machine learning yang sedang populer, yaitu neural network. Neural network didesain untuk meniru proses berpikir manusia. Kita gunakan neural network untuk menyelesaikan masalah yang dimana komputer biasa akan sulit lakukan bahkan tidak mungkin dilakukan. Sebagai contoh, face recognition, object detection, dan image classification. Dalam tiga hal ini, kita sebagai manusia dengan mudah bisa lakukan. Kita tidak perlu berpikir keras untuk mengetahui ini adalah saya dan ini bukan saya. Kita juga dengan mudah bisa melihat objek di sekitar kita. Dan kita juga dengan percaya diri mengatakan ini adalah foto sapi. Jika kita bisa melakukannya dengan mudah, mengapa komputer tidak bisa? Bukankah komputer harusnya pintar? Saat komputer melihat gambar, komputer sebenarnya melihat sekumpulan piksel, di mana setiap piksel menyimpan nilai angka yang merepresentasikan intensitas warna. Jadi daripada melihat gambar sapi, komputer kita melihat sekumpulan nilai angka yang sangat banyak. Dan hal yang tricky lagi adalah bahkan jika kita memberikan foto lainnya dengan sapi yang sama dan background yang sama, kita akan mendapatkan sekumpulan nilai angka yang berbeda. Dan coba tebak, walaupun kita menggunakan gambar yang sama dan sedikit menaikkan tingkat cahayanya, atau mungkin memotong gambarnya 5 mm dari aslinya, atau bahkan memutar sudutnya 30 derajat, kita akan mendapatkan nilai angka yang berbeda dan jauh dari aslinya. Jadi dengan begitu sulitnya, bagaimana komputer bisa mengklasifikasikan gambar? Sederhananya, kita mengekspos neural network dengan gambar yang sangat banyak. Setiap gambar adalah contoh dan semakin banyak gambar yang kita berikan, semakin besar kemungkinan neural network kita mengenali subjeknya. Dalam kasus kita adalah mengklasifikasi dan mengkategorikan sapi. Tapi itu belum semua. Kita juga harus menginterpretasikan contoh kita dengan benar. Itu mengapa seringkali setiap contoh akan memiliki sesuatu yang bernama label atau target. Untuk memberitahu neural network contoh tersebut masuk kategori yang mana, kita menyebut proses ini supervised learning. Di antara poin di mana kita memberikan gambar ke neural network dan poin di mana kita mencapai kesimpulan bahwa itu adalah sapi, terdapat berbagai proses terjadi di belakang layar. Ini adalah sekumpulan komputasi, statistik, dan analitik yang menginvestigasi dari berbagai perspektif. Kalkulasi ini terjadi di dalam suatu hal yang disebut dengan hidden layer. Hal ini lokasinya berada di antara input layer dan output layer. Dan mereka bertanggung jawab mengevaluasi berbagai aspek dari contoh kita. Sebagai contoh, satu hidden layer bertanggung jawab untuk mendeteksi tepi. Layer lainnya memapping warna, lainnya lagi menghitung kaki mungkin, atau mungkin mendeteksi tanduknya, apakah ada tanduk atau tidak. Sendirinya layer ini mungkin tidak akan berguna, karena hanya dengan memiliki tanduk itu kan bukan berarti sapi. Tapi ketika kita kombinasikan semuanya ini, kita memiliki informasi yang cukup untuk membuat sebuah prediksi. Jadi sebuah gambar dimasukkan ke dalam input layer beserta labelnya. Di sini kita mulai melatih neural network kita. Gambarnya akan melalui proses pada hidden layer satu persatu, dan ketika kita mencapai output layer, neural network kita akan memberikan klasifikasi yang kita sebut dengan prediksi. Bagaimanapun, klasifikasi ini tidak selalu sama dengan labelnya. Alasannya adalah link yang menghubungkan antar node dari layer kita. Kita sebut link ini adalah weight atau bobot. Bobot dapat membantu kita untuk mengukur seberapa besar impact dari setiap node dari input. Sebagai contoh,
Mungkin menghitung jumlah kaki atau mendeteksi tanduk lebih bernilai daripada dibandingkan dengan mapping warna. Pada kasus tersebut, neural network akan menurunkan bobot dari mapping warna dan menaikkan bobot yang lainnya. Tapi hanya karena prediksi awal kita salah bukan berarti neural network kita buruk. Itu berarti kita harus terus menyesuaikan bobotnya hingga sebagian besar contoh kita terklasifikasi dan terprediksi dengan benar. Kita sebut proses ini optimisasi. Di sini kita menghabiskan waktu yang sangat lama. Jadi kita bisa menghabiskan waktu yang sangat lama pada proses optimisasi. Dan kita mungkin akan menyesuaikan parameter lainnya juga, bukan hanya bobot. Tapi berita baiknya adalah sekali kita dapat mengklasifikasi sebagian besar contoh kita, maka kita dapat menyimpan pemodelan kita dan dapat menggunakannya lagi kapan saja untuk mengklasifikasi sapi. Dan kita bisa memberikan gambar sapi yang belum pernah dilihat sekalipun oleh neural network kita. Dan umumnya akan dapat diklasifikasi dengan benar. Karena neural network kita sudah belajar tentang ribuan gambar sapi dari warna yang berbeda, perspektif yang berbeda, dan umur yang berbeda, ketika diberikan gambar sapi, maka dia adalah ahlinya, bahkan lebih ahli dari manusia mungkin. Namun jika diberikan gambar ayam dan ikan, neural network kita tidak akan mengerti apa-apa. Itu yang kita sebut dengan narrow AI. Ia hanya bisa melakukan satu tugas spesifik dan memiliki keahlian yang sangat sempit. Dan itu terserah kepada kita untuk melatihnya lebih jauh lagi dan membuatnya lebih pintar. Jadi pada video ini kita fokus kepada gambar sebagai input. Namun kita juga sebenarnya bisa mengklasifikasi teks, audio, video, dan data lainnya yang bisa direpresentasikan dengan angka. Oke, jadi seperti itulah proses algoritma dari neural network. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bisa dimengerti dan bermanfaat buat Anda. Sampai ketemu di video berikutnya.